Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tidak jauh berbeda dari apa yang dibahas barusan ini, Gus. Yang saya tanyakan antara jasad dan ruh dikala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal. Itu di situ kita berkeyakinan ada siksa kubur. Yang disiksa itu apakah jasadnya, roh itu dimasukkan lagi ke jasad atau rohnya doang yang disiksa. Itu. Dan yang saya tanyakan lagi, saya punya teman seorang ustadz itu menyatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyatakan siksa kubur itu ada kecuali hadis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu soal dikala nanti kita istilahnya hari kiamat itu kita akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu rohnya atau termasuk jasadnya juga, dan berkaitan dengan itu kita dikumpulkan di oro-oro mahsyar. Ya. Itu kita bayangkan apakah tempat seperti dunia ini atau gimana, Gus? Tolong dijawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Tambak Wedi. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kita pada malam hari ini dipertemukan kembali dalam suasana ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kami akan membahas dari sebuah pertanyaan beberapa jamaah, yaitu bagaimana kondisi saat Rasulullah menyampaikan dinul haq, bagaimana saat Rasulullah itu menyampaikan dinul haq. Apakah itu ada pemaksaan? Apakah itu ada unsur-unsur selain Allah? Ataukah ada unsur-unsur beliau ingin dipuja dan dipuji? Dan apakah beliau dengan adanya mempunyai status kerasulan, apakah beliau ingin dihambakan, dipujakan, dipujikan? Monggo kita bahas hal itu sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 56, 57, 58. Surat yang ke-25 yaitu surat Al-Furqan. Al-Furqan ini bisa dikatakan dimaknani Al-Quran atau kumpulan-kumpulan wahyu Allah.
bagaimana ketika saat beliau menyampaikan wahyu Allah khusus yang bernuansa dinul haq itu bagaimana? Sebab mohon maaf, di luar banyak jamaah yang mengalami ketika saat belajar dalam salah satu itu kok ya ada istilah mahar, mulai dari mohon maaf yang katanya itu biat mahar, ada maharnya, membuka alam kasaf mahar, ada lagi bahkan menuju liqa musyahadah mahar. Untuk menjawab hal itu, maka kami akan percontohkan langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat 56. Ini menyangkut tidak hanya tentang ilmu syariah, akan tetapi juga ilmu hakikat. Tidak hanya pendidikan jasmani, akan tetapi juga tuntunan pendidikan ilmu rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka, Allah dawuh, aku tidak mengutus dirimu Muhammad illa mubasyiron, kecuali membawa berita gembira, wa nadhiron, lan membawa peringatan. Rasulullah menyampaikan itu hanya untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira buat siapa? Amanu wa amilus solihah. Mereka yang sudah beriman, sejatinya Allah itu di mana? Saya ulang, ketika saat disampaikan tatanan tauhid, di situ ada dua kelompok Pak manusia. Ada kelompok dia itu sami'na wa atokna, dia sudah mendengarkan tur lalu beriman. Khusus yang kami sampaikan tentang dinul haq, dinul tauhid. Jadi apa ajaran-ajaran yang berkenaan dengan tauhid, itu mereka itu beriman. Tidak hanya cukup beriman, akan tetapi juga mengamalkan. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu. Mereka tidak hanya mendengarkan tapi beriman. Mereka tidak cukup beriman tapi mengikuti apa petunjuk-petunjuk firman itu. Jadi mereka tidak bangga-banggaan apal-apalan Quran. Tidak pinter-pinteran ilmu Quran, enggak. Tajwidnya bagaimana? Tidak. Tapi mereka paham maksud ayat per ayat, lalu dia lakukan. Mencari orang seperti ini itu susah Pak, jarang.
Sing buahnya itu apa? Hafal Quran, paham tajwidnya, paham nahwu sorofnya. Tapi nggak paham carane laku, maksud per ayat. Niki kebanyakan. Kalau kita tidak akan paham maksud perilaku per ayat, endingnya kita itu mesti ingin diwahkan orang. Endingnya kita mesti ketika membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ujung-ujungnya pahala. Tapi sedikit sekali mereka-mereka itu yang paham maksud dan mengamalkan itu jarang sekali. Ini yang terpenting. Jadi maksud mubasyiron memberikan kabar bagi mereka yang mengamalkan maksud dari Al-Quran. Ngaten ini maksud dari wahyu Allah. Bukan mengamalkan secara fisik. Kebanyakan kan mengamalkan secara fisik. Entah itu dihafal, entah itu dipelajari tajwidnya, entah itu dipelajari nahwu sorofnya. Bukan itu. Mubasyiron di sini menyentuh terhadap ruhaniyah jenengan. Lakune ruhaniyah. Bukan hanya cukup secara jasmaniyah, tetapi juga ruhaniyah. Di mana dia dikatakan kabar baik, maksudnya bahagialah bagi mereka yang tidak hanya beriman tapi wa amilus sholihah. Niki perilaku keadaan ruhaniyah. Wa nadhiron, peringatan. Untuk siapa peringatan? Munculnya peringatan itu sebab sebelumnya ada pelanggaran, Pak. Pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, gak mungkin ada peringatan. Nanti terakhir, boten peringatan malih, adzaban, siksa. Niki pun sejarah pun. Umat sebelum baginda Rasul Muhammad ini sama. Dikasih peringatan dulu, lalu kalau diperingatkan tidak bisa, terakhir adzaban, siksa yang jatuh pada umat sebelum Kanjeng Nabi. Apakah itu juga berlaku terhadap umat baginda Rasulullah Muhammad? Berlaku. Tinggal menunggu waktu. Dan itu yang tahu cuman Allah. Bon. Wanadiron di sini Bapak Ibu, kita sesungguhnya sejarah kita itu dolim pada Allah. In kuntum innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Bukti kalau kita zalim pada diri sendiri juga pada Allah, bittikhadikumul ijlah, kita itu telah membikin penyembahan selain Allah. Kita awalnya sebelumnya itu beriman terhadap selain Allah yang disebut makhluk. Kita percaya secara syariah, isi suasana sebab kipas angin yang muter-muter akhirnya muncul angin, isis atau AC. Loh, itu makhluk. Contoh kecil saja kita telah beriman pada selain Allah. Padahal tidak kita sadari
baik di dalam maupun di luar angin itu ada Allah wujudnya. Sehingga ketika saat ajaran untuk mengarahkan ruhaniyah hati sampean terhadap Allah kang sejati wujudnya, kebanyakan itu ditolak. Akhirnya wanadiron, dikasih peringatan. Peringatan itu SP, surat peringatan 1, 2, 3. Kalau si tetap ngelanggar berarti di PHK. Lah ngoten Pak biasa nggih. PHK. Sama. Adzaban terakhir. Bon. Jadi intinya Rasulullah hanya menyampaikan ajaran ini yang isinya menjadi basyirau wa nadhiron, kabar baik dan peringatan bagi mereka yang melanggar. Lalu ayat berikutnya, kul katakan Muhammad, ini Pak yang menjadi dasar bagaimana saat Rasulullah menyampaikan ajaran dinut tauhid atau ajaran yang lain. Rasulullah disuruh mengatakan ma as'alukum, saya tidak minta apapun terhadap dirimu. Jadi ajaran tauhid itu beliau ketika menyampaikan ma as'alukum alaihi, ingatasi apa yang kusampaikan. Enggak, saya gak minta apapun. Min ajrin, sangka dene urusan dunya, dari perkara-perkara yang bersifatkan perkara dunia. Jadi Rasulullah tidak seperti itu. Artinya Rasulullah tidak ada unsur ngaji yo kuwi tak sampekno isine dinul haq, di situ ono mahari, beat dulu berapa nilainya beat, misalkan bermacam-macam, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Setelah itu saya kasih ilmunya untuk bisa melangkah ke liqa bertemu Allah, ada lagi maharnya 3 juta. Nanti 3 juta itu kalau nggak ada daunnya, daun itu embel-embel, ya gak sempurna, tambah ono embel-embele 1 juta. Ngaten. Nyun sewu Pak, hal ini sudah wajar di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat, jikalau jenengan menemukan hal yang seperti ini, yang katanya itu ilmu ini nggak bisa diukur dengan urusan dunia, kok muncul dari si mursyid, mohon maaf loh sekali lagi, munculnya kalimat mahar itu dari mursyid mengenakan sampan segitu jumlahnya, maka iki batal. Cara kula moh tak eloki, kecuali munculnya dari murid memberikan terhadap beliaunya, mohon maaf, baru di sini nggak melanggar aturan, sebab Rasulullah tidak seperti itu. Jangankan minta, tomak gak boleh. Tahu tomak nggih? Tomak iku si enteng, arep-arep tapi gak minta. Ning ati itu arep-arep. Jenengan tak beat misalkan ngekei piro ya ning atiku, paling tidak ya 1.000 2.000 ngoten. Lah iki kan tomak,
Wong tomak gak boleh, apalagi meminta. La as'alukum alaihi, dikatakan min ajrin, tidak ada perkara-perkara terkait urusan dunia. Jerih payahku iki bayaran, nggak pernah Rasulullah seperti itu. Illa man sya'a, kecuali beliau itu mengharapkan ayat takhida ila rabbi sabila, jenengan iki bisa berjalan di atas jalan Allah, hanya itu. Sebab nyuwun sewu Bapak Ibu, ruhaniyah iku bendino tiap hari. Manusia itu kalau tidak berjalan di atas jalan nafsu, itu ada di jalan Allah. Lebih berbondong-bondong, wa aktsaruhum, lebih banyak hati manusia itu berjalan di atas jalan nafsunya sendiri. Contoh nih, apa perbedaan antara jalan Allah dan jalan nafsu? Sederhana kalau kita ingin tahu. Kalau kita itu dikatakan berjalan di atas jalan nafsu, ketika Anda melakukan apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, ningati di dalam hati kita muncul keimanan, muncul pangrasa kalau kita yang melakukan. Siapapun kita, tatkala kita merasa kita yang melakukan, mesti ada tendensi, Pak. Mesti ada tendensi. Contoh kita sholat, apa tendensinya? Pahala. Apa tendensinya kita? Surga. Supaya dijauhkan dari siksa neraka. Karena kita merasa yang melakukan. Ini jelas jalan nafsu di sini. Dan inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat surat Yusuf, innan nafsa la amrotum bisu. Nafsu iku condong menarik jenengan, menyuruh jenengan untuk melalaikan Allah yang berperan itu. Akhirnya jangan heran kalau kita yang merasa yang melakukan. Nyuwun sewu. Kalau berjalan di atas jalan Allah, sebaliknya, apapun baik di dalam ibadah murni atau tidak murni, makhduf atau ghairu makhduf, hati sampean sudah tidak muncul iman atau rasa jenengan atau makhluk lain yang melakukan. Justru yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati jenengan muncul rasa atau iman, sumber semuanya itu datangnya dari Allah. Yang sebagai isim fa'il, yang sebagai pelaku, itu bukan kita, akan tetapi hidup dalam diri kita. Itulah wujudnya Allah. Pun clear. Orang tidak akan pernah ada tendensi manakala dia tidak merasa dia yang melakukan. 1, 2. Orang tidak akan pernah tidak ada tendensi manakala orang tersebut masih merasa dirinya yang melakukan. Siapapun kita, Pak. Estu alimo kaya apa kita, ilmu apapun, pasti ada tendensi kalau kita merasa kita yang melakukan. Ujung-ujungnya kita akan memunculkan nominal. Itu pasti. Kalau sering ngeten iki ditanya
terhadap jamaah yang ingin ngundang. Gus, budgetnya berapa? Mesti tanyaan, banyak yang seperti itu. Yang alasannya biar nanti nggak keliru. Itulah alasan nafsu mawon. Lah ngoten toh? Alasan nafsu sebetulnya itu. Saya tidak bisa jawab apa-apa. Jawab saya cuman apa kata Allah. Masa sih surga itu didominasi orang kaya? Umpama kita nggak bisa beat, nggak bisa melakukan ajaran tauhid untuk kholwat. Kalau kita tidak bisa membayar itu nggak bisa, Pak. Berarti kalau seperti itu surga itu dihuni orang kaya. Golongan kita yang tidak bisa membayar akhirnya nggak bisa masuk karena surga itu budene wong kaya. Tapi bagaimana surat Al-Furqan? Allah dawuh, la as'alukum alaihi min ajrin illa mayyasha ayat takhida ila rabbihi sabila. Rasulullah hanya menginginkan gini, Pak. Jenengan kali kula iku supaya terus berjalan di atas jalan Allah. Nggih niki maksud atiullaha wa atiur Rasul. Walaupun kita tidak menangi zaman Kanjeng Nabi, tapi jikalau kita berjalan di atas jalan Allah, berarti secara tidak langsung yen jenengan iki sebagai pengikut Kanjeng Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti jalanku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan jenengan kali kula yang dulunya itu punya iman. Kalau saya yang melakukan, si A yang melakukan, sumber manfaat dan mudorot asalnya kita menuduh dan beriman dari makhluk, sekarang sudah tidak. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tarik dari hukum syariat, Pak, mohon maaf saya tidak ada maksud bertentangan loh ya, mboten, tidak menentang isi daripada ajaran syariat, enggak. Kita dalam keadaan haus, lalu kita minum, haus itu hilang. Ilmu syariat itu kebanyakan mendorong hati kita untuk beriman terhadap makhluk. Realitanya memang ya, kalau kita tidak minum air, haus ini nggak hilang, ngoten nggih. Tapi ketika minum air, hausnya hilang, akhirnya nafsu itu ngomong sama akal. Akal, iki lak wis cocok. Hilangnya haus iku sebab air. Kasih tahu roh, kasih tahu supaya beriman. Kalau hilangnya rasa haus itu disebabkan karena wujudnya air. Akhirnya ya, dengan kondisi seperti inilah, Pak, Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 54, sama halnya bittikhadikumul ijlah, kamu telah beriman pada selain Allah, menjadikan anak sapi, al-ijlah itu anak sapi. Kalau anak sapi dibiarkan menjadi bapak sapi besar langsung toh. Loh, artinya ada iman di dalam hati kita selain Allah, yaitu wujudnya air. Padahal sesungguhnya Allah itu bikulli syai'im muhit, apa? Melimputi atas segala hal apapun termasuk air.
Di dalam air itu ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Itulah sumbernya. Sehingga mohon maaf hanya karena Allah itulah Bapak Ibu yang namanya haus itu bisa hilang. Boleh secara syariat jenengan itu mengatakan sebab air karena hukum sebab akibat, tetapi hati jenengan harus beriman hanya pada syuhudul wahdah fil kasroh. Anda harus bisa masuk dalam esa, yang esa itu dalam banyak. Inilah proses ahadiyah menuju ke ahad. Inilah proses di mana selain Allah jenengan nafikan, baru mengisbatkan Allah, menetapkan keesaannya. Inilah cara Rasulullah menyampaikan ajaran dinul haq, berarti tidak ada tendensi apapun. Dari sebuah pertanyaan tadi saya jawab, Rasulullah tidak seperti itu. Jikalau ada seseorang yang menyampaikan tidak seperti apa yang pernah Rasulullah sampaikan dalam Al-Quran, terserah jenengan. Jenengan fattabi'u, monggo silahkan mengikuti, monggo. Tapi tak jamin, walaupun jenengan wis bayar 1 juta, 3 juta, tak jamin nggak akan pernah Anda bisa kewusulan pada Allah. Udah, percaya atau tidak terserah. Lawang Rasulullah sendiri diingatkan Allah, kul, katakan Muhammad, des pundi Gusti, bagaimana saya mengatakan tentang hal ini? Ma as'alukum ajron, ma as'alukum. Yang namanya Rasulullah tidak meminta apapun, alaihi min ajrit. Apa? Songko dene apa yang beliau sampaikan. Apalagi ilmu syariah. Lah ilmu hakikat enggak, apalagi ilmu syariah. Yes, tergantung kita. Tapi Rasulullah itu walaupun tidak ada tomak, tidak minta-minta, walaupun seperti itu, manakala umat memberikan itu, yo tidak ditolak. Sejarah ketika saat Rasulullah itu jagongan, ya tausiah lah, yang ngeten iki momen para sahabat. Ujuk-ujuk ada seorang wanita membawa sekeranjang namanya jeruk, Pak. Beliau seorang wanita pengen memberikan jeruk itu. Estu, nggak ada niat apa-apa. Beliau pingin untuk ikut didahar oleh Rasulullah. Sekeranjang loh, Pak, bukan satu. Ketika beliau makan satu, mohon maaf, tidak dikasihkan sahabat. Di depan wanita itu dihabiskan, Pak, satu keranjang. Sahabat yang tidak mengerti, lu Rasulullah kok ngerangsang sih? Lah ngoten nggih? Sing gak ngerti, Pak. Ternyata ketika si wanita pulang, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa yang namanya jeruk jenengan dahar sendiri? Kita sahabatnya tidak dikasihkan." Tahukah kamu, jeruk iki kawetut. Aku nggak ingin gelakno wong wedok, nggak ingin saya mengecewakan wanita itu. Kalau ini saya kasihkan kepadamu, kamu mengatakan kecut, tersinggung toh? Tersinggung. Begitu sempurnanya akhlak beliau. Nek gak enak dipek dhewe, dimakan sendiri. Kalau enak itu dibagikan sama sahabat. Kita begitu apa? Kalau boleh teringat di pondok dulu, Pak. Nggih, di pondok itu saya punya teman sama makan jeruk. Aslinya legi.
Tapi berhubung tidak ingin dimakan temane, ngomong jadi saya sendiri nggak ikut makan. Tapi lama-lama aku curiga, kecut-kecut kok dimakan terus. Ngiyir-ngiyir ngeten nggih. Itu satu kamar. Waktu saya ada di Tambak Beras dulu. Saya nggak usah nyebut inisial, nggak usah nggih, nggak usah. Begitu. Terus saya tekadkan, Pak. Saya menekat minta satu juring satu saklining gitu. Ya Allah Pak, manis. Habis itu aku bilang teman-teman, hei manis. Langsung teman satu tadi dikeroyok. Lah nggak tahu, beda dengan Rasulullah. Kalau kecut tadi, sahabat yang tidak tahu pada saat itu mesti mempunyai suudzon, tapi ketika sudah disampaikan Rasulullah, biar wanita itu tidak tersinggung, gelo, wis kecut-kecut tak makan. Akhirnya sak keranjang itu habis dimakan Rasulullah. Begitulah Pak. Beliau itu tidak akan menolak atas pemberian dari siapapun umat itu, tapi beliau tidak akan pernah tomak, apalagi minta. Jadi mohon maaf, ada memang oknum mengatasnamakan dinun tauhid, mohon maaf ya, bahkan sampai beliau itu membaiat, bahkan berjanji akan menghantarkan ke musyahadah, disebutkan nominal. Pun kalau menurut saya berdasar ayat ini, kalau saya sendiri aku tinggalkan. Begitulah. Sekarang mohon maaf, tidak hanya oknum-oknum yang paham tentang ahli tahqiq, mohon maaf, bahkan ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai keturunannya, duriyahnya, nasabnya, mbuh kebenarannya, wallahu a'lam, sampai berani keluar dari apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Kalau bahasa saya sederhana Pak, kalau sampai pingin tahu asli duriyahnya itu filosofi orang Jawa aja. Gini, kalau ada pohon, mohon maaf ya, pohon mangga ini disebut mangga gadung. Nanti buahnya gadung napa jarot? Gadung napa mana lagi? Mesti gadung. Diputer-puter nggak bisa Pak. Diputer-puter nggak bisa. Yang jarot itu pohonnya gadung, yang gadung buahnya nggak bisa. Sederhana. Kalau kita mencari nasab, mencari duriyah, gak susah-susah. Kita itu tesis di dalam DNA, tesis di dalam keilmuan, ndak wong Jawa gampang. Nek wite gadung yo, woe gadung. Nanti peloke yo gadung, ditandur yo gadung. Hanya itu. Artinya apa? Bagaimana sifat dan karakter baginda Rasul? Sifatnya bagaimana? Kalau keluar dari sifat Rasulullah, jangan dulu Cak ngaku-ngaku duriyah roh. Jangan dulu. Diterangkan dalam satu ayat, beliau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Gak menanamkan saling membenci, enggak. Beliau itu bahkan kaum Taif ketika menolak ajaran Rasulullah, sampai Rasulullah mendapatkan perilakuan yang menyakitkan, beliau tidak menyalahkan kaum Taif. Sama di kaum kafir Quraisy, bahkan beliau mau dibunuh, beliau tidak menyalahkan.
Alasannya apa? Karena mereka belum paham, belum tahu. Dimaklumi. Sama kita itu di sekolahan punya murid, Pak. Pelajaran yang kita kasih pelajaran yang sangat susah, matematika atau bahasa Inggris atau bahasa Arab. Lah, di sini tidak semua paham. Bagi yang nggak paham, mohon maaf loh, gak suka nek diulang niki. Mboten suka, nggak paham. Bahkan kadang-kadang gurune didungakno mencret. Cek mboten dugi, lah ngoten nggih. Loh kita waktu sekolah dulu loh, Pak. Apabila bahasa Inggris kita nggak paham, mesti nggak suka, Pak. Tapi bagi mereka yang paham, dia suka. Lah ngoten nggih. Wis gambarane kados ngoten. Gambarannya seperti itulah. Lah sekarang wis gak usah berikrar-ikrar ngaku atau tidak ngaku nasab Dzurriyyah Rasul. Sekarang ayo ndandani bagaimana hati ini terlepas iman selain daripada hidup. Allah kang sejati yaitu Ahad. Itu aja. Iling-iling umur kita ini tinggal berapa nggak tahu, Pak, kita nggak tahu. Bagaimana nasib seseorang ketika saat meninggalkan dunia, ruhaniyah belum kembali kepada Allah imannya, artinya masih ada syirik. Summalatun sorun, kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab summalatun sorun. Ini ya udah, ini saya hanya menyampaikan saja terhadap umat. Urusan umat nanti mau percaya dan tidak apa yang pernah disampaikan baginda Rasul, khususnya tentang pelajaran ruhaniyah dinu tauhid, monggo. Di sini tidak ada paksaan untuk mengikuti. Saged dipaham Pak gue? Pun, inilah karakter cara Rasulullah menyampaikan tentang babakan ajaran beliau, khususnya ajaran tauhid, khususnya ajaran hati, ruh untuk bisa kembali kepada Allah. Di sini tidak ada unsur tendensi apa-apa. Hanya satu Rasulullah menginginkan supaya ruhaniyah jenengan hati selalu berjalan di atas jalan Allah. Pun di si jalan Allah itu bahasa jalan itu thariqah, Pak. Thariqah. Para Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak ada nama mohon maaf seperti mohon maaf loh ya, thariqah muktabaroh A sampai Z belum ada. Beliau cuman jalannya ada dua. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hada siratum mustaqim. Untuk menjadikan sirat jalan yang jejak, beliau nyembah ini posisinya ada dua, ibadah murni dan tidak murni. Ibadah murni sesuai syariat diperintahkan sholat, zakat, poso, haji, baca Quran. Apa yang murni? Beliau bertemu Allah di situ, yaitu thariqahnya beliau. Yang kedua yang tidak murni, makan, minum, kerja, apapun, ini tidak murni. Dan beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah di situ. Sekarang pertanyaannya adalah umat ini bagaimana? Sudahkah menjadikan dua jalan itu bertemu Allah? Tak jawab. Tak jawab dewe, gak usah jenengan jawab. Jawab saya kebanyakan telea. Tidak bisa. Contoh yang termudah sholat. Mengapa demikian? Ini evaluasi diri.
Jawabannya cuma satu. Karena kita tidak mau menerima kebenaran yang tidak bisa dibantah. Apa? Hidup. Zat hidup yang menguasai dalam diri kita. Itu keterangan-keterangan ilmu untuk jenengan diarahkan ke Esa, kita tolak. Itulah alasannya. Hanya itu. Makanya ning Jawa sadurunge ketekan Arab, Pak. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Walaupun saya bukan orang kelahiran zaman bendu dulu. Wong saya kan ya diceritani si Abah, ceritani Simbah, diceritani Buyut, diceritani udek-udek gantung sewur. Ngene jawabane. Sadurunge ngelmu babakan sarengat yang dibawa orang-orang sing berjenggot. Tahu berjenggot ya? Orang-orang yang fasih maca Arab. Wong Jawa iku lho ya. Wis kenal Allah, wis kenal wujude Allah yang disebut Gusti Allah. Ngomongnya gak Allah, Pak, Allah, Gusti Allah. Lah beliau, mohon maaf, caranya beliau mengenal pelajarannya lewat ngalam. Alam itu Pak, alam. Ayat-ayat yang tercipta. Berhubung ayat-ayat yang tertulis disebut Al-Quranul Qadim, Al-Quranul Karim belum beliau terima, maka beliau diajari Allah lewat alam. Apa kok banyu air itu kok senengane mencari yang terbawah, miline niki. Yang terbawah itu ada maksud. Terus mengapa jeruk ini kok berbuah, kok nemplek kepada witnya pohon, terus pohon ini kok mancap di tanah. Itu pelajaran. Beliau mengurai, Pak, lewat tafakur beliau. Dulu disebut semedi, topo, tafakur. Kalau sekarang berhubung wis kemasukan ilmu Arab loh ya, ilmu Arab. Bahasanya boleh kholwat atau solo atau khususiyah, wis, karena menyesuaikan Arab-Araban. Padahal jenengan iki asine wong Jawa, wong Madura, wong Dayak, orang Bugis. Lah mohon maaf ya, bukan berarti saya anti Arab, mboten. Cuman bahasa, Pak, ini. Bahasa. Orang Jawa dulu lebih mengenal keesaan Tuhan Allah. Dulu mboten enten Gusti Allah. Allah mboten Allah, Gusti Allah. Mboten. Mbasa Arabe teko ganti aja Allah. Allah ngono, akhirnya dididik Allah, bahasa Allah. Kebanyakan jenengan diseret nanggone iman selain yang esa. Inilah fakta sejarah bangsa wong Jawa iku ngoten. Sebab ngeten. Kemarin sudah saya katakan bahwasanya Rasulullah itu berakhlak luhur, berbudi luhur. Berbudi luhur itu nggak ada tukaran, Pak. Nggak ada caci makian, nggak ada saling mengklaim dirinya yang benar, enggak. Nggak ada saling menyalahkan, enggak. Rukun. Wong Jawa mbiyen rukun. Karena apa? Hatinya berbudi luhur. Bisanya hati berakhlak ilahiyah atau berbudi luhur, jalannya cuma satu. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid dan beriman, setelah itu diamalkan. Barulah jenengan itu membangun zikir rasa itu tadi, zikir iman untuk bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, mesti
akhlak jenengan iki seperti beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbudi luhur atau berakhlak ilahiyah. Kalau sudah sampai di sini, monggo sedo rapopo, boten napa-napa. Mesti jenengan sedone matine dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sekelumit materi dari sebuah pertanyaan dari salah satu jamaah. Apakah Rasulullah dulu itu ketika menyampaikan pengajarannya itu yo ada tendensi mahar ndak? Saya jawab lewat surat Al-Furqan tadi, tidak ada. Bon paham nggih? Bon. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Nyuwun sewu Gus, kula tresno saking Plato. Nyuwun sewu diwingi kan di Gus mau bilang bahwa kolwat sampai tanggal 10 niki nggih. Nah niku pripun penjelasanipun? Nyuwun sewu nggih, Pak Tersuwun. Hatta ya'tiyakal yakin, babakan kholwat itu sesungguhnya sampai akhir hayat. Mengapa kemarin saya menganjurkan sampai tanggal 10 dalam bulan Muharram? Karena terakhir tanggal 10 itu banyak kisah-kisah sejarah para nabi dan rasul keluar dari belenggu-belenggu apapun itu sampai tanggal 10 Muharram. Tafaul supaya jenengan iku estu ngestokake melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Sebetulnya sampai kapanpun, cuman saya berpegangan dengan dari berbagai sejarah kisah para nabi para rasul itu keluar dari gemuruhnya bahaya itu di dalam bulan Muharram. Nek cara wong Jawa iku ngumbah keris ngumbah keris. Nggih. Walaupun sampai akhir Muharram, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun pada Gus Muklason yang telah memberikan tausiahnya. Semuanya datangnya dari Allah. Menika pangapunten ingkang kathah bagi dulur-dulur sedaya pada cerita sekedap tentang kholwat yang saya alami pada saat beberapa hari yang lalu. Di situ masuk alam bawah kesadaran, Gus. Dan di situ ada petunjuk begini. Pada saat itu ada dua orang, laki dan perempuan, mengarahkan saya untuk naik haji. Terus pada saat mengatakan itu jenengan untuk naik haji gitu. Naik haji. Okay. Pada saat itu saya dibilangin gini, kamu naik haji aja, saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, uang 1.000 aja nggak apa-apa, sudah syarat untuk naik haji. Kebetulan saya bawa hanya uang 1.000 bos, gitu ceritanya. Bos masukkan di sini aja gitu bos. Tak masukkan di situ, yaudah kamu sudah naik haji sekarang. Saya bingung, mau tak cari uang ini kemana, tak buka di ATM juga nggak ada. Wah kurang itu ya. Terus nggak apa-apa, kamu naik haji aja. Nah, terus dalam perjalanan selanjutnya, dalam wujud nyatanya, kebetulan kemarin ngantarkan ponaan Gus ke pondok di Buduran. Kebetulan waktu itu saya nggak cerita apa-apa, diem aja.
Terus yang namanya ponakan ini main HP biasa anak sekarang gitu kan, mau berangkat. Saya berangkat pagi, tak pikir pagi, dilalah. Dia bilangnya gini, nanti Pak D jam 1, dia bilang gitu. Terus saya bilang, apa hubungannya 1 gitu. Nah itu aja Gus, mungkin yang saya tanyakan apa itu kebetulan Saya apa? tanya, uang 1.000 pun sampean paringaken. Ya saya kasih. Sudah ya? Ya sudah. Oke. Ya ini kemauan Gus. Secara mutasabiatnya bagaimana? Nggih, Matur nuwun. nggih, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji niku kan panggilan Allah tuh ya Pak ya. Panggilan Allah. Kita sering dipanggil Allah manusia ini, tapi banyak telinganya yang kopoen. Tahu kopoen nggih? Napa? Dublek. Nggih. Nggih. Sebetulnya kita itu Bapak manusia itu tiap saat dan waktu Allah panggil untuk bertemu Allah. Pon, iki intine haji ada di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jenengan ini datang akan bisa bertemu manakala tidak ada persekutuan dengan yang lain atau menyekutukan Allah dengan yang contoh. Jenengan biasanya bersari ning weteng lah krasa luwe dah. Gitu ya. Gusti Allah manggil. Manggil kita lewat lapar. Kebanyakan kita sebagai umat manusia lupa, nggak tahu yang manggil itu Allah. Akhirnya kita nggih menikmati makan iku saenake. Lupa kalau semuanya yang melayani itu Allah. Kipas tek 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 tek. Niki Allah manggil. Sebab kipas itu mboten saged mengeluarkan suara tek tek tek, nggak bisa. Kipas muter dan menghasilkan angin, akhirnya kita isis, itu Allah manggil. Tapi kebanyakan kita sebagai umat manusia nggak tahu kalau itu bentuk Allah menyapa atau memanggil. Alasannya karena kuping telinga kita kopoen atau tuli nggih, budek niku tuli nggih. Itu karena tuli kita. Akhirnya nggak tahu di situ Allah. Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah, sing kula maksud, yang saya maksud Allah bukan nama, bukan sifat. Itulah yang laisa kamisli sayun. Selain itu nggak bisa mengeluarkan suara, mohon maaf, bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa bernafas, nggak bisa. Intinya malakum dzarraw wala naf'an. Selain daripada Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat kecuali diizini oleh Allah. Gak usah makhluk kita Pak, langsung Rasulullah aja. Langsung Rasulullah. Tentang syafaat ya, yang sekarang lagi tren di dalam sholawat ya, yang mempunyai iman bahwasanya yang bisa mensyafaatiku Muhammad Rasulullah ibnu Abdillah, mereka mengatakan seperti itu. Sebetulnya jenengan itu biar mujo-mujo makhluk bisa. Akhirnya membuat satu makalah, duriyahnya yo
Pujian duriyahnya ya cintaono. Wis. Apa gak tabrakan nak dengan apa yang Allah katakan itu? Sing bener iku ngene lho Pak, miturut hakikat syariate. Yang punya syafaat pertolongan iku Allah. Terus diizinkan terhadap hamba yang diizinkan. Terus hamba itu memberikan terhadap orang lain. Contoh air, Allah kasih syafaat untuk bisa menghilangkan rasa haus. Bukan semata-mata aslinya air bisa memberikan syafaat. Enggak, yang memberikan syafaat tetap Allah. Kul katakan Muhammad dalem mengatakan nopo Gusti kula tentang syafaat. Lillahi syafa'atu jami'an. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Artinya katakan Muhammad bahwasanya syafaat semuanya itu milik Allah. Berhubung mereka tidak mengerti tatanan akhlak ilahiyah ruhaniyahnya dinul tauhid, dia mengatakan nyun sewu, yang bisa memberi syafaat, yang memiliki syafaat itu baginda Rasul. Mentok Pak saya ngomong nih, mentok langsung Rasulullah. Ya dibuka ayatnya tadi. Surat Az-Zumar ayat 44. Itu tadi. Jadi kita makhluk itu tidak punya daya upaya apapun sekalipun para rasul. Karena makhluk. Wala kuwata dan kekuatan apapun. Jikalau ada daya upaya dan kekuatan, maka itu atas izin Allah ngaten lho, supaya umat itu tidak digiring ke opini untuk memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap makhluk. Kebanyakan disuruh nyembah makhluk. Sampai dunyane dikekno cintane. Kau apabila tidak memuja cinta sama aku, neraka kau. Sebab aku duriyae mbok nean. Tolong, Quran itu enggak ada Pak yang mengarahkan tentang robitoh itu selain Allah, enggak ada. Pemujaan selain Allah enggak ada. Ayo sampean pados, sampean cari mana ayat dan surat yang menyatakan Allah memerintahkan terhadap makhluk untuk memuja, memuji atau menyembah terhadap makhluk. Enggak ada. Pasti hanya pada Allah, pada Tuhan. Gitu loh Pak. Makanya tak maklumi krono durung ngerti tentang ajaran tauhid, ya mesti ngomong ya sak ngeblake, sak enake udele dhewe. Akhirnya bikin-bikin makalah. Terus dibubuhkan dalam kitab. Wong judulnya wis salah. Ya apa isine? Judulnya salah. Mestine alhamdulillahirabbil, segala puja-puji iku mung kagungane Gusti. Pun dialihno. Nggih pun sampean cek muja menyang dheweke. Ya terserah jenengan. Sak kersa jenengan. Iman iku piye? Makanya Rasulullah tadi dikatakan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Jadi beliau cuman menyampaikan aja kabar baik dan memperingati. Enggak ada beliau itu nyun sewu memaksa Anda untuk mengikuti beliau, enggak ada. Enggak ada paksaan, sak kersa. Jadi itu tentang haji, berarti kita disuruh selalu
menemui Allah di dalam jalan dua, ibadah murni ataupun tidak murni. Karena disitulah panggilan Allah. Uang itu menunjukkan mas kawin. Mas kawin munculnya sebab akibat dari satu hukum. Artinya secara syariat kita kalau tidak bisa bayar juga mungkin bisa haji. Syariat dulu ya Pak ya. Wajib kita memenuhi syarat. Apa syaratnya kita haji? Bayar. Sudah muncul nominal. Jenengan pun haji syariat dereng. Lah, berhubung jenengan sampun bayar, makanya saya tanya, berhubung jenengan sudah bayar 1.000, pasti jenengan secara syariat akan berangkat. Ngoten. Niki nek cara Nabi Yusuf di dalam bulan Muharram ini dibebaskan dari penjara gara-gara takbiru ru'yah. Takwil menakwili impeni rojo. Rojo iku duwe impen ngene, Pak. Impene iku ana sapi 7 lemu-lemu dipangan sapi 7 kuru. Ya apa jawabe iki? Kok ana sapi 7 lemu dipangan sapi? Kalau dipangan singa pantes, wong sapi mangan sapi. Bingung Pak. Wong ahli pikir bingung, wis gak nemu iki. Akhirnya ketemu Nabi Yusuf, diartikan, hei raja, jenengan nanti akan menghadapi 7 masa peceklik, kekeringan. Lah, itu maksudnya adalah sapi yang kuru. Biar sapi ini gak mati, ya kudu makan sapi yang lemu. Artinya masa 7 ini tolong seluruh masyarakat digenjot untuk menanam gandum terus supaya nanti disimpan di bulog. Nah, ini cara Indonesia bulog. Ini cara kono gudang lah. Nanti kalau sudah penuh gudangnya, jagani, apa jagani bahasa Indonesia nih Pak? Persiapan masa peceklik 7 tadi. Jadi masyarakat tidak sampai kelaparan bahkan mati dikarenakan tidak makan. Akhirnya nyoto Pak. Akhirnya Nabi Yusuf dikeluarkan bahkan disuruh menjadi gubernur. Lah pas gubernur itu Jawa Timur. Ya dah, umpama Jawa Timur. Tanah kelahirannya beliau. Ya dah. Akhirnya Nabi Yakub niku bapak ibu ya. Sejarah sebelum beliau dipenjarakan, beliau waktu kecil kasih sayang Nabi Yakub kali Bunyamin, ya dah. Itu diajak dulur tunggal bapak sejembok. Adi Nabi Yakub niku sekawan garwane. Lah, garwa pertama niku menurunkan beberapa anak, kalau nggak salah 4 atau 6. Yang kedua menurunkan 2 anak, Yusuf dengan Bunyamin. Niki ibu yang kedua ini ibu yang bertauhid Pak. Ibu yang bertauhid. Nek cara bahasa umum solikah. Ngoten nggih? Solikah. Lah terus ibu ketiga keempat nggih sama-sama punya anak 2. Selain Bunyamin dengan Yusuf, semua saudaranya itu ingkar dengan ajaran Nabi Yakub. Makanya mengapa Nabi Yakub itu sayang terhadap 2 saudara. Berhubung dilihat saudara-saudara yang lain yang disayang saudaranya 2 ini akhirnya merencanakan pembunuhan. Diajaklah si Yusuf dulu, izin Nabi Yakub, mbuh tamasa mbuh apa. Nabi Yakub pun mboten ngangsali. Ning ati pun terasa nggak enak. Berhubung mereka itu berjanji menjaga adiknya itu tadi,
dilepas, akhirnya piye Pak, dicengklungno sumur, terus bajunya itu rawak-rawek dikasih darah-darah, dikatakan kalau dimakan serigala. Tapi Yakub tidak percaya. Sampai beliau sakit, mikir beliaunya, mikir si Yusuf. Ternyata ada saudagar lewat, ngelak, mau ngambil air, tidak dapat air, malah dapat Yusuf. Saudagare bahagia Pak melihat anak yang ganteng, tak doli. Akhirnya dijual memangnya. Akhirnya dibeli oleh Raja Abdul Aziz yang punya istri namanya Zulaikhah. Itu Pak sejarahnya. Bon, akhir cerita semua keluarga kumpul. Oh macam-macam ceritanya boleh tebih niki wis gak usah. Jadi teng mriku sampean sudah membayar walaupun 1.000 sebagai ijab kabule secara syariat untuk haji mekaten. Nggih, ada lagi? Tapi jenengan yang tidak ada bagian syariat haji tengene Mekah, ya bendino haji yo. Artinya temui Allah di segala hal, waktu dan tempat. Ngoten lho. Tapi modalnya jenengan hanya berzikir sirul asrar. Oke. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula beni saking Rangkah. Ngeten Gus, kula badhe tanglet. Kalau kita melakukan sholat jamaah, biasanya kan imam sebelum memulai kan selalu bilang rapatkan shaf, luruskan, karena itu merupakan kesempurnaan sholat. Nah, niku hakikatnya terus pundi Gus? Lapangan shaf. Terus yang kedua ini titipan pertanyaan dari tetangga Gus. Menjual rumah warisan itu apakah bisa celaka? Terus yang terakhir, yang ketiga, apakah orang tua itu kalau meninggal setiap malam Jumat pulang? Sudah seperti itu mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertama tadi aku guyu melo anu hilang. Salat. Masalah shaf. Memang di dalam aturan syariat itu salat tentang shaf itu di samping harus lurus, duanya harus sing alasane cekak dinggoni setan. Koyok ru setan. Setan itu sampai melebu darah daging bisa Pak. Halusnya air masih halus nafsu atau setan. Lembutnya angin masih lembut hawa nafsu atau setan. Itu sebetulnya itu punya makna. Hakikatnya piye Pak? Hati kita Pak, jangan pernah ada ruangan selain daripada zikir pada Allah. Sebab jikalau hati jenengan lepas tentang zikir, mesti nafsu mah faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Terkait meninggalkan nafsu untuk bertemu Allah, terkait meninggalkan jalan nafsu untuk menuju jalan Allah, pegang teguhlah tali tersebut. Apa yang dimaksud? Ya zikir. Zikir itu, zikir eling. Eling iku sadar, ingat kalau kita makhluk gak wujud. Kalau kita makhluk tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa,
Nah, terus kok ada? Itu wujudnya Allah, bukan wujud kita. Kita tidak akan tampak nyata wujudnya Allah jikalau di dalam pandangan hati kita masih ada wujud selain Allah. Artinya di situ. Kongen merapat, kongen sing lurus, sampai dikatakan umpomo gano sing khusyuk kok lurus sah. Lah ngoten nggih? Dasmu ngono. Lah saiki ya cara syariat saya bisa terima. Cara hakikat ruhaniyah kita belakrak nang ndi. Gitu ya. Bagaimana legalitas dari surat Al-Baqarah 238 mengatakan hafidu ala sholawah wassolatil wusta waqumu lillahi qanitin. Qanitin itu memakai makna khasyiin, khusyuk artinya bertemu Allah, hanya ingat Allah. Itu loh maksudnya, aslinya seperti itu. Pun satu. Nomor dua, tentang masalah jualan tanah. Oh, jual warisan, apakah enggak celaka? Ngeten mawon, sampai nek gak sanggup ngedol tak dolno. Lillahil masyriqu wal maghrib. Iku bukan milik selain Allah. Semua itu milik Allah. Milik Allah. Jenengan jual, monggo, ndak celaka, ndak. Nah terus sing terpenting jenengan ojo meroso jenengan sing jual. Ning ati sampean ojo rumangsa jenengan yang bisa jual. Karena kita nggak punya hak untuk menjual, karena itu bukan milik kita tapi milik Allah. Kalau Allah sing jual, mohon maaf, siapa yang bisa nyalahno? Nggak bisa. Masa Gusti Allah dodol tanah? Ngeten lho Pak. Secara dohir fisik memang jenengan sebagai ahli waris, ya toh? Manakala ini nanti diwaris saudara berapa, lewat tanah dicuil-cuil kok ya mek sedikit, gak mungkin. Dijual aja uangnya yang dibagi. Dan atau jenengan sudah dapat bagian tanah, cacak sampai tanah sana, terus tanah warisan sampai jual, apakah enggak celaka? Enggak, karena sampai butuh. Enak gak ngerambut toh? Sampai jual. Tapi jenengan jangan merasa hati Anda yang bisa menjual. Ingatlah, apa yang muncul dalam diri jenengan apapun sumbernya dari Allah. Apakah itu kehendak, apakah itu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Hati jenengan harus yakin semua sumbernya dari Allah. Allahnya mana? Dalam diri sampean diri sendiri, yaitu yang kusebut hidup. Begitu. Pun yang ketiga, ada yang ketiga tadi ya? Oh ya, apakah benar orang yang meninggal itu ben malam Jumat pulang? Tak jawab Pak, nek mulai kabeh yo sepi. Ya mungkar nakirin nanti terusan. Ngeten Pak, ngeten Bon. Wa min waraihim barzakhun. Surat apa itu? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tolong dibuka, itu surat apa, ayat berapa? Yang jelas itu Quran. Seseorang yang meninggal, jasadnya itu dikubur dari tanah kembali ke tanah. Berhubung ruhaniyah ini dalam keadaan buta pada Allah, maka dia akan dimasukkan alam namanya alam barzah. Alam di mana dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia dan juga tidak akan bisa ke akhirat di sisi Allah sebelum dia itu dibangkitkan oleh Allah.
Berarti apa barzah? Dinding, Pak. Dinding yang menutupi panjenengan kali kula ruhaniyah ini akhirnya keadaan gelap gulita. Jadi lewat ayat ini tidak mungkin roh yang dalam kegelapan itu bisa pulang. Nggak percaya? Monggo jenengan habis ngaji meripat sampean dohir meremoh mulia. Bisa sampai rumah? Nggak bisa. Terdinding oleh kegelapan. Nggak bisa. Qad khasirul ladina kadzabu biliqaillah. Inilah Pak, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah, alias tidak mau ketemu Allah. Sukanya ketemu selain Allah. Ketok tonggone sing lanang mati, sing wedok iku mang masih baenol, ya tak? Yes. Hati kita kedorong untuk pingin memiliki lanang kok Pak, laki-laki. Wajar toh? Eling-eling nulung yatime, ya toh? Alasannya nulung yatime tapi sak mbok. Bonus ya. Kita yang sudah kaya Pak, nyun sewu, siapa di sini yang sudah punya armada? Katakanlah armada, angkutan travel 3. Aku yakin pingin 4. Sudah punya 4 pingin 5. Kita yang kaya punya bedak ya. Punya bedak 3 pasti ingin punya bedak 2. Punya bedak lebih dari 3. Kita yang punya pabrik, omsetnya kita itu 1 tahun itu 1 miliar misalkan bersih. Pasti kita ingin ketemu yang 2 mil. Udahlah Pak, siapapun kita pasti seperti itu, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang dipilih oleh Allah tidak akan seperti itu. Walaupun malah ditambah Allah, hatinya tidak condong di situ. Dia hanya bercondong pada Allah. Siapa? Hamba yang dipilih, merekalah yang hatinya konsekuensi amanu wattaqau. Dia selalu hatinya rindu terus ingin bertemu Allah. Iki yo gampang, iku yo angel. Gampang bagi jenengan nyun sewu yang sudah terlatih selalu bertemu Allah di setiap saat. Susah bagi kita yang tidak mau berlatih, akan susah. Mungkin jenengan kalau tahu pemain voli, pemain sepak bola, pemain badminton, kalau dia sering tekun berlatih, hasilnya akan baik. Tapi kalau jarang-jarang aras-arasan bahkan tidak mau disuruh pegang bola, susah Pak. Ya itulah logikanya seperti itu. Jadi Pak, tidak bisa kecuali hamba yang dipilih, karena dia qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sebab ketika saat di dunia dia selalu bertemu Allah, berarti Allah sudah tidak gelap, Allah sudah terang bener. Coro meripat ati sampen sudah tidak buta lagi, disuruh pulang walaupun tidak ada yang menghantar, pulang sendiri mampu. Sampean mangke lampune padang, mripate tidak buta, sampean pulang nyampe rumah. Itu nyampe sama dengan ruhaniyah itu tadi. Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Orang-orang inilah Bapak Ibu yang bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Terus hisabnya bighairi hisab. Apa yang dihisab? Wong dia nggak pernah ngaku. Istilah dompet orang yang duitnya dihitung ya apa Pak? Lah nek dompet nggak ada uangnya kok sampai iku ngitung-ngitung, berarti jenengan wong sampel.
Dompet orang yang duwite kok dihitung? Hitung. Sing dihitung itu sebab karena ada uangnya. Karena kita merasa iki sholatku, iki posoku, iki zakatku, iki kuku. Ya udah Pak, dihitung sampai Allah. Dihisab. Hisab itu perhitungan. Jadi Pak, tidak ada ruhaniyah yang bisa kembali ke ahlinya ben malam Jumat itu kecuali hamba yang dipilih. Siapa hamba yang dipilih? Itu adalah para kekasih Allah. Dia tidak mati. Cuman saja kebanyakan orang tidak mengerti. Begitulah. Nggih? Masih ada? Monggo. Belakang itu Pak, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, apa perbedaan ruh dengan jiwa? Sedangkan kalau orang nanti meninggal, yang disiksa atau yang sengsara itu ruhnya, apa jiwanya? Mekaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya jiwa dengan ruh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Ini kata perintah. Berarti munculnya perintah karena jiwa belum kembali kepada Tuhan. Memang disebut jiwa Pak. Kalau boleh saya katakan, ruh yang belum kembali itu jiwa. Kalau sudah kembali maka disebut ruh. Dasarnya dari mana? Dari cahaya Muhammad, hidup atau Allah, di dalamnya tersimpan nur Muhammad, atau sering ulama sufi mengatakan nur makrifat, melahirkan nama ruh. Terus ruh wanafaktu ditiupkan terhadap jasad, disebut insanul kamil. Berhubung ruh itu tadi disendeni atau disarangi oleh sifat basariyah, munculnya nafsu, maka ruh terpengaruh, akhirnya disebut lagi jiwa. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kau pada Tuhanmu, rodiyatam mardiyah, dengan ridho dan diridhoi, dengan ikhlas tanpa tendensi apapun. Lah, ketika ruh ini belum kembali disebut jiwa. Disebut jiwa karena dia itu masih ada nama selain Allah. Artinya ruh yang belum fitrah, kalau sudah kembali maka ruh itu disebut Rauhil Kudus, ruh yang disucikan, yang Allah katakan yoiki namanya Nur Muhammad. Aku tidak akan menciptakan seluruh alam dunia kalau tidak ada Nur Muhammad. Yaiku wiji kang dumadi sak lebeti urip. Itu kang ceceluk sel. Nek coro bahasa biologi, sesuatu yang ada di dalam nutfah. Nutfah itu mani, yaitulah disebut Nur Muhammad. Ini perbedaan antara ruh dengan jiwa. Tapi jikalau sudah sampai ke akad, sudah tidak ada bedanya. Nafsu, jiwa, roh, Nur Muhammad, Allah. Nama-namanya nggak ada. Terus nama siapa? Aku. Aku siapa? Ya aku. Ya inilah bahasa syariat disebut innani anallah. Sebuah pengakuan yang ahad. Bahasa syariat akunya Allah.
Allah. Sekarang timbul pertanyaannya, bagaimana aku di dalam diri yang asalnya aku nafsu, aku jiwa, aku ruh itu tiada. Bahkan ada istilah akal, sukma itu tiada. Kalau bahasa Nabi Muhammad, ya mi'roto. Nek mi'rot, malaikat mukorobin parkir, buruk ya parkir, semua parkir. Tinggal Muhammad. Bukan Muhammad makhluk ini. Bukan roh-roh sebutan, bukan. Inilah yang kumaksud, Pak. Menafikan segala hal wujudnya sakliyane Allah, akan muncul wujud sejatine Allah. Wujud sejatine Allah tidak akan muncul di dalam keahatan pandangan jenengan hati, manakala wujud sakliyane Allah itu masih tetap ada. Bon, niki rumusnya ada di situ. Nah, terus bagaimana caranya menghilangkan wujud sakliyane Allah selain Allah? Ini jangan dimasukkan ainul basyariyah, pendelengan penglihatan mata dohir, Pak. Sebab mata dohir ini Allah kasih untuk bertemu bersaksi kepada sesama makhluk. Apakah makhluk kasar, apakah makhluk halus. Tapi ainul basirah, mata ruh, Allah letakkan untuk bersaksi illallah, hanya pada Allah wujudnya. Yang wujudnya itu yang meliputi atas segala nur-nurnya. Apa nurullahnya? Nur-nurnya Allah mana? Yun dunia, wujudi dunia dan seisinya. Itu nurullah. Bon, jadi letak dikatakan berbeda itu manakala belum sampai di ahad, belum sampai di musyahadah. Ini mesti ada perbedaan. Sehingga muncullah jiwa, muncullah roh. Dikatakan jiwa, roh yang belum fitrah. Dikatakan nafsu, ini nemen tambahan iki, Pak. Jadi umpama ada mutiara dibungkus tai, kelihatan tainya, siapapun akan mengatakan itu tai, tapi gak tahu kalau di dalam tai ada mutiara. Harus dibersihkan. Kalau kau ingin tahu mutiara yang sebenarnya di dalam tai itu ada mutiara, harus dibersihkan dulu ini, dihilangkan, baru muncul mutiara. Sebab apa kita mengatakan tai? Karena itu keluar dari silite PT, silite sapi, mesti ngomong tai. Memang, Pak, saya ridho kok. Saya ridho, diceluk tai saya ridho. Memang munculnya hal yang bermutiara, kebanyakan itu dari sesuatu yang dianggap jelek oleh orang syariat. Itu pasti. Tapi saya maklumi, karena beliau belum tahu kalau di dalam tai ada mutiara. Kesusu ngelokno. Tapi nanti kalau sudah dibersihkan baru kecelik. Ngerowoyok saiki, Pak. Dulu waktu kelihatan tainya nggak mau ngeroyok, Pak, ngalih. Karena ambu menjauh, ambunya baunya doa sudah nggak tahan, ngalih. Tapi kita tidak tahu di dalamnya itu ada mutiara. Ketika kotoran sudah hilang, kelihatan mutiara, bagaimana? Royokan. Itu royokan. Kandungan emas di dalam tanah itu banyak, Pak. Orang tidak akan rebutan kalau dia tidak tahu. Dan mereka semuanya akan berebut, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Kalau dia tahu di dalamnya ada emas. Sampai tinggali tengene Kalimantan, sampai bikin rong-rong. Nggih? Yang pernah ke sana, yang ilegal,
Kalau yang legal yang dilindungi pemerintah sih wajar. Yang ilegal sampean lihat ngerong-ngerong sampah berapa ratus meter. Padahal itu bahaya, ya tak? Dia taruhkan dan tidak hanya sekali dua kali kejadian tertimbun. Ngono yo kano sing kapok. Karena memang mutiara sama, Pak. Kalau ilmu tauhid, dinu tauhid, orang-orang ngerti itu hal yang mutiara. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti dia akan rebut itu. Orang kalau tahu wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, kebutuhan akhirat mutiara ini, wis arasa-rasen nyambut gawe. Artinya nyambut gawe gak krono cari bayaran, nyambut gawe karena ibadah. Artinya menemui Allah di tempat kerjaan. Jasadnya silakan mencari uang, tapi ruhaniah kita bertemu Allah. Inilah karakter Rasulullah seperti itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tidak jauh berbeda dari apa yang dibahas barusan ini, Gus. Yang saya tanyakan antara jasad dan ruh dikala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal. Itu di situ kita berkeyakinan ada siksa kubur. Yang disiksa itu apakah jasadnya, roh itu dimasukkan lagi ke jasad atau rohnya doang yang disiksa. Itu. Dan yang saya tanyakan lagi, saya punya teman seorang ustadz itu menyatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menyatakan siksa kubur itu ada kecuali hadis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu soal dikala nanti kita istilahnya hari kiamat itu kita akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu rohnya atau termasuk jasadnya juga, dan berkaitan dengan itu kita dikumpulkan di oro-oro mahsyar. Ya. Itu kita bayangkan apakah tempat seperti dunia ini atau gimana, Gus? Tolong dijawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari sisi hakikat ya. Kalau sisi syariat sudah maklum. Sisi hakikat ini. Di dunia inilah Pak, kuburan massal. Di dunia ini laksana kuburan bukan dikubur-kubur di tanah itu loh, bukan ya. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh kita yang terbelenggu oleh nafsu dengan syahwatu dunia, berarti ruh inilah hakikatnya yang dikubur. Ini alam barzah, dinding penutup pembatas antara ruh dengan Allah, sehingga jangankan kita kerja, bahkan waktu sholat pun terdinding. Gak bisa kita itu untuk bertemu Allah, gak bisa. Karena apa? Karena ruhaniah kita telah terkubur di dalam alam dunia. Jasmaniah tidak, tapi ruhaniah yang terkubur. Barang siapa saat di dunia belum lepas barzahnya dan dia sudah meninggal, maka dia pasti akan terbarzah, terkubur juga ruhaniahnya. Sekalian sak jasati. Lah, yang dimaksud hari kebangkitan, bangkitnya hati sampean dari belenggunya hawa. Yang membangkitkan yoga ono maneh, tidak ada lagi kecuali Allah. Cuman ada sebabnya. Apa sebabnya Anda dibangkitkan Allah ruhaniah itu?
sami'na wa asoina. Jenengan ini mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Udah ini. Lah, jenengan ini apakah akan mengalami padang mahsyar? Sebelum jenengan iki dibangkitkan, mohon maaf, jenengan kali kula ini dikatakan adalah roh yang terkubur. Berarti roh mati niki. Roh yang mati. Orang Jawa mengatakan badang urip. Jadi, lah setelah jenengan dibangkitkan, jenengan ini sudah bebas dari belenggu nafsu, sampai iki luas alam yang tak terbatas. Makanya padang maksar itu disebut roh-roh maksar, roh-roh podo kesasar. Artinya apa? Kecuali mereka itu saat di dunia sudah berjalan di atas jalan Allah. Dikatakan roh kesasar karena waktu di dunia jenengan ini kali kula roh itu masih dalam belenggunya nafsu. Ketika meninggal ada alam barzakh gelap. Itulah yang disebut roh-roh maksar. Yes. Ketika jenengan iki dimasukkan di alam roh-roh maksar, maka di situ ada penghisapan. Pertanyaannya, apakah ruhaniyah ini berlaku dia masuk di dalam roh-roh maksar dan penghisapan? Jawabannya sederhana. Jenengan kundur teko ngaji mantuk pulang inilah Pak, karena jenengan dalane padang, ya toh? Jenengan tidak buta sampai nyampe di rumah karena sampai sering ke rumah jenengan, maka saya jamin gak akan kesasar. Berarti tidak mengalami apa yang mereka alami saat mereka buta. Artinya ketika saat jenengan dikatakan dibangkitkan, sejatine hakikate bangkiti roh sangka dene blenggune nafsu. Iki gak usah ngenteni kemati. Berarti hari kebangkitan itu terjadi hanya bagi orang-orang saat di dunia sudah mengikuti baginda ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Titik wis. Pertanyaannya apa sak jasate? Jawabannya sederhana. Lah jenengan metuhi Gusti Allah dalam situasi apapun, jasad sampean kali kula niki sebagai simbolis mawon. Sebab Allah sampun dawuh, jasad tak gawekno sangka tanah, engko kembali ke la roh sangka aku balik ke aku. Wa inna ilaihi. Pertanyaannya jasad iku elok apa enggak? Nek jawaban hakikat mboten. Jawaban syariat yo sak rogone, yo koyo ning donya ngene iki. Wes iki bahasane syariat dan hakikat. Lah terus antara syariat dengan hakikat, monggo orang yang sudah duduk di ahad la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Ngeten nih. Gusti Allah iku dawuh. Wujudku ben dikenal menungso kawulaku. Tak dohirno wujudku. Rupa apa? Nurullah. Cahayane Allah. Wujude cahayane Allah mana? Wujudin dunya saisi. Tapi Allah dawuh, wujudin dunya saisine duduk wujudku. Tak bingung sih niki. Boten bagi jenengan yang sudah diahad. Ngeten. Wis tak gambarno. Padang niki hasilnya dugi cahaya Pak nggih. Umumi. Tapi setrum ngomong, wujudku cek dikenal menungso, tak dohirno rupa cahaya. Sing cahaya itu ben madangi alam. Tapi mohon maaf, muncule padang iku gak sebab teko cahaya iku, sebab cahaya dudu wujudku, muncule teko aku setrum. Terus apa bedane setrum cahaya padang?
Jenengan nek wis gelem nyekel setrum, wis gak ono jenenge setrum, jenenge cahaya, jenenge padang. Sing ono lali. Jenengan iki lho. Turu. Gak eling apa-apa. Yo gak merasa iso ngene, iso ngono, bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Jajalan titik lho, Pak. Wis gak usah hitungan menit detik ae lah. Per detik jempol setrum mau. Terus posisi sampean ya apa? Sampai nek wis sadar ditanya, tadi kamu ngalami ya apa? Mboten saged cerita. Nggak bisa sampai waktu kesetrum merasa bojoku ayu. Iki anakku, iki bojoku, nggak iso. Aku punya ini, nggak bisa. Itulah yang nggak bisa aku sebut, Pak. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim say'an. Disebut wong sing makrifat adalah wong sing gendeng. Wong gendeng ya piye to? Wong sing sudah tidak merasa dirinya ada. Wis gak eling apa-apa, atine perkara apa-apa. Karena sing ana apa-apa dudu apa-apane dheweke, karena dheweke sudah gak ono, gak ada. Coba ngono dijempok setrum titik ae lho. Ya ojo suwe, Pak. Jempok kok 2 menit. Selok kaku. Itulah gambarannya Allah itu seperti itu, Pak. Jadi kalau bicara secara ahad di dalam hukum hakikat, jenengan yang sudah ke ahad, jawaban ini cuman roh. Itu pun tidak ada. Kalau secara syariat ya sak jasate. Makanya tinggal saya menjawab dari sisi mana. Sebab di akhirat yang miturut orang syariat akhirat itu besok, kalau dunia ini sudah dihapus, dihancurkan Allah, akhirnya dibangkitkanlah, akhirnya digiring ning roroh maksar, di situ dihisab, kemudian disuruh nguat siratal mustaqim. Yang tidak bisa nguat berarti jatuh ke neraka, yang bisa ke surga. Simple nggih? Simple. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Mana yang disebut siratal mustaqim? Wat utut dalan sing jejeg. Lah nyapa hakikat gak usah ngenteni sesuk. Sekarang. Mana ibadah murni atau tidak murni? Kalau hati jenengan kenceng hanya ke akad, ya iku siratal mustaqim. Berhubung neng dunia sudah jenengan lewati terus menerus, maka ketika jenengan lepas jasad ambek roh, kata Rasul kal barki, koyok kilat. Maksudnya koyok kilat saking cepete. Mengapa saking cepete? Karena sudah sering dilewati. Sama saya ke sini sudah nggak tanya-tanya Pak saya, karena sudah sering ke sini. Pertama dulu nyuwasar tengwing burin kok ditutup loh nanti ki. Wes tanya-tanya orang ke sana. Ngune kadang-kadang kedua ketiga sih nyasar ujian. Berarti kita di dunia ini untuk bertemu Allah tidak cukup 1-2 kali, terus sama pun jenengan. Nggih? Masih ada? Monggo. Satu kali nggih? Monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Adi, ngapunten nerek tanglet menawi wonten napa niku salah satu pekerjaan yang kita lakukan itu halal baik, tapi ada sumber dari perusahaan itu yang tidak halal. Subhat. Apa itu tentang marketing haram gitu loh, produk-produk haram. Terus apakah kita harus segera meninggalkan atau cukup dengan bersedekah dan zakat aja udah membersihkan
rezeki yang haram itu tadi. Yang kedua, mungkin kenapa ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala justru terpaan dan godaan dan masalah-masalah itu Semakin besar. semakin bertubi-tubi. Mantan mawon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah laku hakikat itu sewimpel pun enak, Pak. Piye? Ngalir. Kita di dalam hakikat dalam rangka pensucian ruhani. Yang tadi disebut jiwa. Tergantung jenengan ini juga ada etika secara syariah apa enggak. Kalau ada, berhubung kita kerjanya itu ada unsur riba, bisa jenengan itu sisihkan hasilnya itu untuk disodakohkan. Tidak harus meninggalkan boleh. Laksana kita makan, Pak. Yang kita makan bersih suci. Terus piringnya ada teleknya atau tidak terserah. Karena jenengan iki gak makan teleknya tapi makan nasinya. Ya silakan kita makan nasi di atas piring, piringnya kotor, monggo. Gak kotor luwe api. Ya wis tinggal kita milih yang bagaimana lah. Kalau cara hakikat jawaban saya tidak mampu untuk membersihkan piring. Saya serahkan piring ini pada Allah. Akhirnya pasti nanti akan dibersihkan Allah. Dengan cara itu tadi. Jenengan sedekah. Itu kan bentuk jenengan itu membersihkan harta yang ada dalam diri kita yang bukan milik kita. Bahasa syariatnya seperti itu. Mengapa kita itu diperintahkan untuk takarub, mendekat dan bertemu Allah, tapi ketika saat itu berlaku maka bertubi-tubilah ujian. Itu sudah menjadi sunatullah, Pak. Siapa yang ingin getot, ya fitness. Pertama sekilo, berat. Berhubung terus kita lakukan, sekilo sudah tidak berat. Ditambahi lagi sekilo lagi, malah tambah getot. Artinya apa, Pak? Jikalau iman sampai iku pingin menjadi ihsan, kita harus siap menghadapi ujian dari Allah yang bertubi-tubi. Makanya setiap bulan Ramadan itu saya ikrarkan sebelum ngaji pertama, Pak, Bu, sampai ngaji tauhid hakikat menuju makrifat, siap mati, siap melarat enggak? Nek mboten siap mulai hai. Saya gitu kan. Karena apa? Karena ketika ruhaniyah semakin mendekat pada Allah, nafsu itu semakin bertubi-tubi. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amaratu bisu. 3 hal nafsu itu akan menghalangi kita. Pertama, wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Bisa jadi bisnis sampean iki dihancurkan Allah. Ngeri toh ya. Bisa jadi sebaliknya, malah dimumbulno Allah. Tidak selamanya dihancurkan. Apakah dengan mumbulnya ekonomi ini menjadikan hati sampai lalai pada Allah, ataukah dihancurkan ikut justru malah jenengan iki semakin merapat pada Allah? Kalau seperti itu, Allah pasti hancurkan ekonomi. Allah itu punya hitung-hitungan, Pak. Manakala jenengan masuk di dalam dinut tauhid, semakin masuk, semakin melakukan, kok ekonomi sampean semakin baik, berarti hitungan Allah ini mewahnya dunia tidak akan menjadikan pengaruh dalam hati sampean untuk merapat datang Allah. Sebab Allah juga ada di dunia mewah. Kadang-kadang kita diuji
istri kita atau suami kita yang tidak sewajarnya ketika masuk dinul haq, suami kita wayu suka pada orang lain, bisa jadi. Malah kadang-kadang suami tambah sewayang. Begitu juga dengan si suami ketika dia masuk dalam dinul haq dan berlaku. Intine ngeten, Pak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mendatangkan ujian yang berbagai macam bentuk semata-mata untuk memfisik ruhaniah kita dalam beriman tauhid itu semakin kuat. Apalagi didorong dengan pengetahuan ilmu. Oh, di dalam sugih melarat yono Allah, di dalam sakit dan sembuh yo ada Allah. Akhirnya jenengan sudah tidak terhalang dengan makhluk itu tadi. Jadi sampean pun heran kalau ujian bertubi-tubi, karena Allah punya maksud supaya iman sampean tambah kokoh, keiksanan sampean ikut tambah kuat. Bapak Ibu, itulah apa yang diberikan Allah dalam kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap kita dan keluarga kita. Ila yaumiddin, lahumul Fatihah.